الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami' al-Zani wa Zuriyati al-Jamil Anbiya wa al-Mursalin wa syuhada'i wa salihin wa al-awliya al-muqarrabin wa al-ulama al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratil mu'allif Syekh Muhammad Nawawi al-Jami sanadi wal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala rahmah syahina bi'abdul wahab bi'abdul fatah bi'abdul nasrullah bi'abdul malik Yaisan bi'abdul karim bi'abdul sanadihim Wali ajalina khidmati al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى والله الولي وهو يحيي الموتى
وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا نذركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به وحولنا به أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما ندعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب Amin dahulu mengalap sebab kufar min duni saking sakjane Allah. Oh dia yang biro-biro kekasih. Masa mereka menjadikan sembahan selain Allah. Balik takhadu balik ngalap sebab kufar. Mutajarizina halepodo ngeliwati Allah yang Gusti Allah. Oh yang biro-biro kekasih atau biro-biro pelindung. Bayani minal asnami saking berhala. Wakilnya mandian asnam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah Nabi Isa, Nabi Uzair. Hayhata atur temenan dari kebenaran. Ngapain menjadikan mereka sebagai pelindung? Wallahu mengetahui Allah wa ya Allah kal-waliyu kekasih atau pelindung. Wa huwa tawi Allah kuyuh yang nguripake al-mauta ing pira-pira wong mati. Yang pantas dijadikan pelindung sembahan adalah yang bisa menciptakan, menghidupkan orang mati. Ini Allah sih. Tegese lamun ngarepaken sapa kufar. Walian ing pelindung ya hakin kelawan bener. Allahu maga utawi Gusti Allah wa ya Allah kal waliyu pelindung bihakin lawan bener. La waliya orang pelindung siwa kang sakdiane Allah. Dia nahu krana satemene Allah iku yuhyi nguripake al-mauta ing pira-pira wong mati. Membikin pertama kalinya, kemudian setelah mati Allah memikirkan lagi. Itulah sembahan yang benar. Wahwa tawi Allah ala kulli syai'in ngatasi segala sesuatu iku qadir maha kuwasa. Nek ngono bahwa tawi Allah iku hakikun kang temen yang benar di ayut takhadha kelawan yento dianggap sapa Allah atau didadekake sapa Allah waliyan ing pelindung gunaman ora wong layak dirukang ora kuasa sapa man alasane ngatasi sesuatu pun
Dan kalau makhluk baik itu berhala apakah matahari atau Nabi Isa itu tidak mampu melakukan apa-apa, tidak pantas dijadikan sebagai sembahan. Hanya Allah yang pantas untuk dijadikan sembahan. Wama utawi perkara ikhtalaftum kang berselisih sira kabeh pindaramma bayani misain saking sesuatu. Ayo wama tegese utawi perkara khalafakum kang nulayani ing sira kabeh sapa kufar orang-orang kafir pindaramma bayani min umur dini saking kira-kira perkara agama fakta itu mongko berselisih seperti kabeh antum yasir kabeh wahum dan al-kufar iku fahukmu tawi hukum mimma iku rajian kembali inalai kepada Gusti Allah. Tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan di mana kau berselisih berbeda dengan orang kafir itu nanti Allah yang memutuskan, yaitu akan memberi pahala kepada orang yang benar dan menyiksa orang yang batil. Wa huwa utawi hukmuhu iku isabatul muhiqqina, ganjar ya, ganjar orang-orang yang benar, wa mu'aqabatul mubtilina, lan nyiksa orang-orang yang berpaham batal, yang berpaham salah. Wis paham salah, ada yang juga salah paham gitu. Jadi kamu terima mengkono zat kang ngukumi diambil dari kata hukmuhu. Jadi kata mengkono hakim iku Allah Gusti Allah Rabbi, yaitu pangeran ingsun. Aidza dikumul hakimu utawi iku zat kang ngukumi bainakum di antara sira kabeh iku huwa tawi zalikum iku Allah Gusti Allah maliki, yaitu datang memiliki ingsun. Ini yang dipegangi oleh Gus Dur. Gus Dur itu di dalam toleransi itu mengikuti Quran ya. Jadi kita sebagai orang Islam dengan non Muslim itu tidak usah mencela-mencela, itu tidak boleh. Soal kita berbeda, kita harus yakin dengan keimanan kita. Lakum dinukum kalian. Soal nanti yang mengadili Allah di sana. Termasuk di dalam Islam berbagai macam aliran, ya kita harus yakin. Tapi kita harus menjalani aliran yang lain. Kecuali kalau mereka menyerang, ya kita harus membela Allah nanti yang memutuskan. Ini kurang. Ini kurang. Alaihi mung ing atas Gusti Allah tawakal tu berserah diri sapa ingsun. Dalam hal apa? Fi tabi kaidil adai, in dalam nolak
rekodayane para musuh. Wa fi talabi kulli khairin dalam nyupri nyuwun segala kebaikan. Orang beriman itu pasti diuji. Ada yang memusuhi, itu kita nggak usah sedih-sedih, tawakal kepada Allah. Di dalam hal meminta kebaikan juga tawakal kepada Allah. Wa ilaihi hanya kepada Allah uli bubali sapa ingsun. Ayo ini tegas kepada Allah Ta'ala arji bubali sapa ingsun fikuli muhimmatin dalam sekaliannya perkara-perkara yang penting atau dalam segala kepentingan ya. Kita kembali kepada Allah termasuk anak-anak yang mau ujian ya. Ya sinau berusaha tapi tidak usah jadi beban, serahkan kepada Allah. La ilaha din ora bali mare seorang pun siwau kan selain Allah. Pun itu menunjukkan lafal am ya. Dari mana kok bisa am? Di sini ada nakirah yang didahului oleh la. Jadi nakirah dan nafi itu menjadikannya menjadi am. Makanya ada kata-kata pun. Ilahadin mari orang hari seorang pun siwat yang selain Allah. Fatirus samawati yaitu pencipta langit wal ardi dan bumi. Birafi kelawan rafa fatiru. Jadi apa? Khobarun khomisun menjadi khobar yang kelima. Lidalikum kadue lafaz dalikum utawi itu Allah terus Robbi alaihi tawakkaltu ilai unit 4 terus fadirus nanti ke 5. Al-mubtada'un atau menjadi mubtada ya bisa. Khobaru kalau mengetahui khobar mubtada itu malafal kan tahu yang sesudah lafaz fadirus yaitu jangan lakum. Waktu yang diwaca apa bil jari kawan cer itu fatiris sama wadur. Jadi apa? Ala annahu ingatasi satu lafal fatir iku badaluk menjadi badal minat domir dari domir itu wa ilaihi unib wa ilaihi kepada Allah rupane fatiris samawat. Al-wasfun atau menjadi sifat lismil jalati kata isim jalalah itu lafal Allah al-majruri kang dijarakan ila kelawan lafal ila yaitu wa ilaihi unib wa ilallahi unib fatiris samawat. Jangan dadiakan sama Allah lakum gadis kabeh in anfusikum saking awal ira kabeh min jinsikum tegese saking jenis sira kaya minan nasi saking menungso azwajan ing pira-pira bojo nisa tegese pira-pira istri wa minan an'ami lan saking pira-pira raja kaya asnafan ing pira-pira werna waja'ala tegese dadiaken Allah min an'ami kate pira-pira raja kaya atau binatang ternak min jinsiha saking jenis an'am asnafan ing pira-pira werna zakaran yaitu lanang wa unsalan aktor. Kita sengaja bisa berarti berjodoh-jodoh. Ternak itu berjodoh-jodoh karena apa? Supaya bisa berkembang biak, bereproduksi.
Yadra'ukum ngekehaken sapa Allah ing sira kabeh di dalam ja'ala lakum min anfusikum. Jadi artinya Allah memberikan istri kepada laki-laki, demikian juga binatang ternak itu berjodoh-jodoh itu supaya kau bisa berkembang biak. Itu artinya yadra'ukum, Allah mengembang biakkan kamu sekalian. Makanya kalau nikah ya harus lanang dengan wedok. Wajah nikah LGBT. Tujuan nikah adalah untuk mengembang biakkan. Jadi wong nikah kok dibandingi syahwat itu hanya sebagai stimulus, sebagai iming-iming gitu. Supaya kamu mau beranak ya dikasih rasa lezat, rasa nikmat begitu. Tapi tujuannya itu supaya punya anak, supaya berkembang biak. Ayuk sirukum tegese ngakehaken sapa lan sira kabeh bisa babi hadzal ja'li, lawan sebab iki ndadekaken kamu punya istri, ndadekaken ternak itu berjodoh-jodoh ya. Sampai dari surat Al-An'am itu kan surat yang membahas tentang binatang ternak yang menjadi menu ya, menu yang halal dan bergizi. Sudah dikasih yang enak-enak, yang baik-baik itu malah nggak sing kotor-kotor, lowo di pangan, ulo di pangan itu piye? Kurang apa itu? Unta, sapi, kebo, ambing, pitik, doro, linci, lakukan datang nggak sing jorok-jorok. Kieling nomor Gusti Allah. Dan semoga kita semua berjaga ya daripada wabah-wabah yang sudah mendunia. Laisa orana iku kamisli sepadane Gusti Allah. Jadi kafnya itu tambahan ziyadah. Jadi waktu di mana ini orana itu koyo sepadane Allah. Apa sih sesuatu? Jangan. Di mana nih ya? Orana itu kamisli sepadane Gusti Allah. Kafnya itu zaidah. Sebabnya di mana nih terlek ora ono sesuatu sing koyo sepadane Allah. Jadi ini ono sing sepadane iku ono, sing ono iku sing koyo sepadane. Makanya kafnya itu kaf apa? Zaidah. Ayo laisa tegese ono iku kadzati koyo zati Allah apa zawadun bila-bila zat yang lain. Tidak ada zat yang kaya zati Allah. Oleh salan orang iku kasifati kaya sifat-sifat Allah. Apa sifat dan bila-bila sifat yang lain. Ini namanya wahdaniyat fizzat, wahdaniyat fissifat. Wahdaniyat fizzat itu mempunyai mustaqil dua, yaitu apa? Kam muttasil dan kam munfasil. Allah itu isa zatnya, tidak mungkin zat Allah itu tersusun dari bagian-bagian. Itu namanya kam apa? Muttasil. Punya tangan, punya kaki, atau punya sel-sel, punya saraf-saraf, itu namanya kam muttasil. Berbilangan tapi
satu tubuh, itu tidak. Yang kedua kamun fasil ya. Nah kalau laisa kamitslihi syai'un, tidak ada zat lain yang seperti Allah, itu namanya kamun fasil. Jadi Tuhan itu tidak terdiri dari beberapa oknum, kayak akidahnya orang Nasrani itu kan Tuhan terdiri dari 3 oknum, yaitu oknum Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Kalau itu namanya apa? Munfasil. Itu mustahil bagi Allah. Nah kalau kalau wahdaniyah di sifat itu artinya apa? Ya Allah sifatnya itu ya banyak, namanya sifat kesempurnaan ya. Terus sebenarnya tidak ada selain Allah yang punya sifat seperti sifatnya Allah. Itu namanya wahdaniyah di sifat. Jadi yang punya sifat kudrat ya hanya Allah saja, yang lain tidak punya sifat kudrat. Yang punya iradah ya hanya Allah, yang punya wujud ya hanya Allah. Itu namanya apa? Wahdaniyah fis sifat. Ada satu lagi namanya wahdaniyah fil af'al. Esa di dalam perbuatannya, esa di dalam titahnya. Artinya apa? Bahwa Allah itu di dalam menciptakan makhluk ini sendirian, tidak ada yang menyertai gitu, tidak ada yang barengi. Namanya wahdaniyah apa? Fil af'al. Wahwa tawalli kasami zat kang maha mendengar, al-basir kang maha ningali. Mendengar apa? Lil masmu'ati, maring pira-pira perkara kang dirungu. Mendengar semua objek pendengaran gitu loh. Kalau kita kan tidak mendengar cuma yang dekat-dekat saja ya, itu pun kalau tidak budak. Kalau yang nggak dekat ya nggak dengar. Karena Allah itu semua objek mendengar itu didengar, seluruhnya didengar. Bahkan kalau dalam tauhid kita itu Allah tidak hanya mendengar suara, tapi juga mendengar zat, mendengar benda itu. Dan yang punya sifat sama itu hanya Allah, itu namanya wahdaniyah fis sifat. Kalau yang lain dia mendengar, tapi mendengar yang amat sangat terbatas gitu. Al-basir kang maha ningali bil masmu'at wal mar'iyat lan pira-pira perkara kang ditingali. Allah maha melihat kepada semua objek penglihatan. Lahu itu kadhe Allah maqalidus samawati ta pira-pira kuncine langit wal ardi lan bumi, segala kunci rizki yang ada di langit ada di bumi itu milik Allah, yang semuanya itu untuk manusia. Makanya kalau minta kepada Allah, kalau tegese iku kadhe Allah semata ta'ala mafatihur rizki dari benar-benar kunci rizki yang samawati saking langit wal ardi lan bumi. Apa kuncinya rizki? Wahya utawi mafatihur rizki iqal amdaru udan. Udan itu Allah yang punya, yang ngedum ya Gusti Allah. Makanya supaya orang itu ngerti pentingnya udan, ada kemarau, ada rendeng terus tidak menghayati orang. Kemarau panjang terus dono puji-pujian ya. Gimana itu?